Indonesia pernah menjalin hubungan dagang rahasia dengan Israel dalam hal pembelian pesawat tempur. Misi pembelian pesawat tempur dari Israel ini berlangsung sukses, tapi tidak pernah dicatat secara resmi dalam sejarah TNI. Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami mau membahas operasi rahasia TNI dalam membeli pesawat tempur dari Israel. Misi yang dipimpin Benny Murdani ini dinamakan Operasi Alpha. Seperti apa ceritanya? Stay tune ya. Pada tahun 1976, TNI AU berlatih tempur bersama Royal New Zealand Air Force. Saat itu dihadirkan pesawat tempur Skyhawk. Momen itu adalah untuk pertama kalinya TNI AU menyaksikan secara langsung kehebatan Skyhawk dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Skyhawk adalah pesawat serang darat yang tangguh, cocok sebagai pendamping pesawat pencegat supersonik sekaligus regenerasi dari pesawat tempur Avon Sabre. Ditambah lagi, saat itu ada kebutuhan mendesak pasca aneksisasi Timor Leste untuk memerangi gerilyawan Fretilin pro-komunis pada tahun 1975. TNI AU lalu berencana membeli satu skadron Skyhawk. Sayangnya, pabrik Douglas sudah menutup produksi Skyhawk. Pentagon mengarahkan rencana pembelian itu ke Israel yang kelebihan pesawat Skyhawk. Tidak berapa lama setelah menjabat Menhankam Pangat, Jenderal M. Yusuf menerima laporan dari Asintel Hankam Benny Murdani. Laporan itu mengenai tawaran dari Israel untuk membeli kelebihan pesawat-pesawat tempur jenis A-4E Skyhawk dengan harga yang cukup murah. Sebanyak 32 pesawat A-4E dan tipe A-4F akan dilepas. Ini karena negara Yahudi itu dalam 2 tahun akan menerima pesawat tempur yang lebih canggih jenis F-16 Fighting Falcon. Untuk itu, mereka berniat menjual pesawat Skyhawk kepada negara lain. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, pesawat-pesawat yang dibeli dari mereka melalui fasilitas khusus boleh dijual kepada negara lain bila disetujui oleh AS. Kebetulan, baik AS maupun Israel sepakat untuk menjual 2 skadron pesawat Skyhawk kepada pihak Indonesia. M. Yusuf menyetujui rencana pembelian pesawat itu. Dia meminta agar Asintel Hankam Benny Murdani merancang suatu skenario yang baik agar asal-usul pembelian pesawat tempur itu tidak diketahui oleh masyarakat. Jika sampai bocor ke publik, tentu akan mengundang protes keras, mengingat Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah Palestina. Benny Murdani lalu memulai misi rahasia yang dinamakan Operasi Alpha. Alpha diambil dari huruf A pada A4 Skyhawk. Operasi ini terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama adalah teknisi dan kedua adalah pilot. Personel yang dikirim sudah lolos seleksi dari Badan Intelijen ABRI atau BIA dan lulus tes kesehatan, psikotes dan bahasa Inggris. Setelah selesai masa persiapan selama 3 bulan, gelombang pertama dikirim SDM teknisi yang terdiri atas 32 orang. Rinciannya 12 perwira dan sisanya bintara. Skenario intelijen dan pemberitaan resminya adalah Indonesia membeli Skyhawk langsung dari Amerika Serikat. Maka seluruh teknisi itu diterbangkan ke Washington DC. Mereka yang berangkat juga tidak mengetahui tujuan asli pemberangkatannya kemana. Para teknisi itu hanya tahu bahwa mereka berangkat dari Jakarta via Singapura menuju Washington untuk pelatihan di Amerika Serikat. Di ibu kota Amerika Serikat itu barulah para teknisi diberitahu tujuan mereka adalah ke Israel. Seluruh paspor dan identitas yang berbau Indonesia dimusnahkan. Mereka diberangkatkan lagi ke Israel dengan identitas baru. Setelah tiba di Tel Aviv, para teknisi ditempatkan di Haifa sebelum diarahkan ke Eilat, pangkalan udara di sebelah selatan untuk diberikan pelajaran dan praktek langsung. Setelah selesai, mereka pulang dengan cara yang sama via Amerika Serikat dan tiba di Indonesia pada bulan Februari 1980. Setelah mereka kembali dari Israel dengan aman, tentunya barulah gelombang pengiriman pilot dilaksanakan.
Sama dengan tim teknisi, 10 pilot TNI AU diberangkatkan secara rahasia. Mereka tidak tahu kemana tujuannya. Para penerbang ini hanya mengetahui akan berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar terbang. Para pilot ini lalu diberangkatkan ke Singapura. Tiba di Singapura, mereka langsung diantar menuju Hotel Shangri-La. Di hotel tersebut ternyata telah menunggu beberapa petugas intel dari Mabes ABRI. Hadir juga sejumlah orang yang asing dan tidak sama sekali dikenalkan ke mereka. Di Singapura itulah para pilot baru tahu tujuan sebenarnya adalah ke Israel, bukan Amerika. Saat itu, salah satu perwira BIA Badan Intelijen ABRI yang sekarang bernama Bais telah menunggu segera mengambil semua paspor para pilot. Paspor itu diganti dengan surat perintah laksana paspor atau SPLP. Mereka makin terkejut tatkala melihat kehadiran Benny Murdani. Dengan wajah dingin dan kalimat lugas, Benny Murdani tanpa basa-basi langsung mengatakan, "Misi ini adalah misi rahasia, maka yang merasa ragu-ragu silakan kembali sekarang juga. Kalau misi ini gagal, negara tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan kalian. Namun kami tetap akan mengusahakan kalian semua bisa kembali dengan jalan lain. Misi ini hanya akan dianggap berhasil apabila sang mermati telah hinggap." Bagaimana mungkin membawa satu armada pesawat tempur masuk ke Indonesia tanpa diketahui orang? Ke-10 pilot itu lalu berganti identitas. Dari Singapura, mereka terbang menuju Frankfurt dengan menggunakan Boeing 747 Lufthansa. Sejak itu, para penerbang TNI AU dilarang bertegur sapa, duduk saling terpisah, namun masih dalam batas jarak pandang. Begitu mendarat di Bandara Frankfurt, mereka harus berganti pesawat lagi menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Sampai di Bandara Ben Gurion, para pilot ini sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Mereka langsung ditangkap dan digiring petugas keamanan bandara. Para penerbang hanya bisa pasrah dengan hati berdebar. Mereka membayangkan betapa hebatnya agen rahasia Mossad yang dapat dengan cepat mengendus penumpang gelap tanpa paspor berusaha menyelundup masuk ke negaranya. Para pilot itu berpikir akan langsung dideportasi atau dihukum mati, minimal dipenjara seumur hidup. Sebab tidak ada bukti siapa yang memberi perintah mereka datang ke Israel. Sampai di ruang bawah tanah, perasaan mereka menjadi tenang setelah melihat para perwira BIA yang dilibatkan dalam operasi Alpha. Barulah mereka tahu penangkapan itu adalah bagian dari skenario agar mereka bisa lewat jalur khusus guna menghindari public show apabila harus keluar lewat jalur umum. Para pilot TNI AU itu langsung mendapat briefing singkat mengenai berbagai hal yang harus diperhatikan selama berada di Israel. Mereka diajarkan untuk menghafal sejumlah kalimat bahasa Ibrani. Anitais Miss Singapore, yang artinya aku penerbang dari Singapura. Semalam tidur di hotel, mereka kemudian diangkut dalam satu mobil van menuju arah selatan menyusuri Laut Mati. Setelah 2 hari perjalanan, sampailah para pilot di kota Eilat. Perjalanan dilanjutkan kembali di tengah padang pasir. Setelah melewati beberapa pos jaga, akhirnya mobil van masuk ke sebuah pangkalan tempur besar di wilayah barat kota Eilat. Di Israel, pangkalan tidak pernah memiliki nama pasti. Nama pangkalan hanya berupa angka dan bisa berubah. Bisa saja nama pangkalan itu adalah base number 9 di hari tertentu, namun esoknya bisa diganti dengan angka lain. Sesuai kesepakatan bersama, para pilot TNI AU menyebut tempat ini dengan Arizona karena dalam skenario awal mereka akan berlatih terbang di Amerika. Total waktu rencana pelatihan selama 4 bulan. Selama itu, para penerbang melaksanakan kegiatan pelatihan dari ground school hingga bina terbang agar mampu mengendalikan pesawat A4 Skyhawk. Latihan terbang diawali dengan general flying sebanyak 2 jam ditemani instruktur Israel. Setelah itu, para penerbang TNI AU ini sudah boleh terbang solo. Latihan kemudian dilanjutkan dengan pelajaran yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Kali ini mereka harus mampu mengoperasikan pesawat A4 sebagai alat perang.
Masalah utama dalam pelatihan adalah bahasa, sebab tidak semua penerbang Israeli Air Force atau IAF bisa berbahasa Inggris, sedangkan para pilot TNI AU tidak diajari berbahasa Ibrani secara detail. Masalah lain adalah terlalu ketatnya pengawasan yang diberlakukan kepada para penerbang. Bahkan, para pilot semuanya dikawani satu flag pesawat tempur selama berlatih. Pelajaran terbang berlangsung efektif. Misalnya, terbang formasi tidak perlu jam khusus, tetapi digabung latihan lain seperti saat terbang navigasi atau air to air. Sehingga dengan jam yang hanya diberikan selama 20 jam per 20 sorti, para pilot TNI AU ini dapat mengoperasikan A4 sebagai alutsista. Latihan terbang berakhir tanggal 20 Mei 1980 dengan dihadiri oleh beberapa pejabat militer Indonesia yang semuanya hadir dengan berpakaian sipil. Para pilot TNI AU itu mendapat brevet penerbang tempur A4 Skyhawk dari IAF. Selesai pendidikan, brevet dan ijazah langsung dibakar di depan mata para pilot TNI AU itu oleh para perwira BIA yang bertindak sebagai perwira penghubung. Mereka dikumpulkan di depan mes, lalu barang-barangnya disita dan dibakar, termasuk brevet, peta navigasi, catatan pelajaran selama di Pangkalan Eliat. Tidak ada bekas atau bukti kalau kalian pernah ke sini, maka hafalkan saja di kepala semua pelajaran yang pernah diperoleh pesan para perwira BIA tersebut. Ya Desemania, itu tadi kisah dimulainya Operasi Alpha. Di video selanjutnya kami akan membahas bagaimana pesawat Skyhawk itu bisa sampai ke Indonesia. So, pantengin terus di channel ya.